Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat channel Lansia Sehat. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bugar, dan tetap semangat menjalani hari dengan penuh rasa syukur. Dari mana saja sahabat menonton video ini? Apakah dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, atau mungkin dari luar negeri? Berapapun usia sahabat sekarang, entah sudah 55 tahun, 60 tahun, bahkan ada yang sudah di atas 70 tahun. Semoga selalu diberi nikmat kesehatan, kekuatan, dan kebahagiaan yang berlimpah. Kami mendoakan semoga sahabat semua dijauhkan dari segala penyakit berbahaya, termasuk penyakit yang sering mengintai di usia lanjut seperti tekanan darah tinggi, jantung, dan tentu saja stroke. Semoga setiap langkah sahabat menuju kesehatan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap hari terasa lebih ringan dijalani dengan tubuh yang segar serta pikiran yang tenang. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami hormati, kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, bahkan bisa dikatakan menyangkut keselamatan jiwa. Topik ini sering dianggap sepele, padahal faktanya, banyak sekali kasus lansia yang jatuh sakit, pingsan, bahkan mengalami serangan stroke atau jantung hanya karena mandi di waktu yang tidak tepat. Ya, benar sekali, mandi yang selama ini kita anggap sebagai kegiatan biasa ternyata bisa berbahaya jika dilakukan pada waktu tertentu. Mungkin sahabat pernah mendengar kabar tentang seseorang yang tiba-tiba jatuh di kamar mandi. Ada yang ditemukan pingsan, ada pula yang dilarikan ke rumah sakit dengan gejala stroke mendadak. Banyak keluarga mengira itu disebabkan oleh tekanan darah atau kelelahan, padahal seringkali pemicunya sederhana, mandi di waktu yang salah. Kita semua tahu bahwa mandi adalah aktivitas yang penting. Dengan mandi, tubuh terasa bersih, segar, dan nyaman. Namun, seiring bertambahnya usia, tubuh lansia mengalami perubahan besar, baik dari sisi sirkulasi darah, sistem saraf, hingga kestabilan suhu tubuh. Perubahan inilah yang membuat aktivitas sederhana seperti mandi bisa menjadi berisiko jika tidak dilakukan dengan cara dan waktu yang benar. Menurut penjelasan para dokter spesialis saraf dan penyakit dalam, suhu air yang terlalu dingin atau waktu mandi yang tidak sesuai bisa memicu penyempitan pembuluh darah secara mendadak. Akibatnya, aliran darah ke otak terganggu dan dapat menyebabkan pusing, hilang kesadaran, atau bahkan serangan stroke ringan. Hal ini terutama terjadi pada lansia yang memiliki riwayat hipertensi atau gangguan jantung. Maka dari itu, sahabat lansia sehat perlu tahu bahwa ada 3 waktu yang sangat berbahaya untuk mandi, terutama bagi mereka yang sudah berusia lanjut. Jika 3 waktu ini tidak dihindari, risikonya bukan hanya rasa tidak nyaman, tetapi bisa berujung pada kecelakaan fatal di kamar mandi. Beberapa kasus bahkan terjadi tanpa sempat disadari oleh keluarga di rumah. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama tentang waktu-waktu mandi yang berbahaya tersebut, penting untuk kita pahami terlebih dahulu bagaimana hubungan antara mandi dan risiko stroke pada usia lanjut. Dengan memahami hal itu, sahabat akan lebih mudah mengerti kenapa waktu mandi menjadi faktor yang tidak bisa dianggap remeh. Perubahan sistem tubuh pada usia lanjut menyebabkan kemampuan tubuh dalam mengatur suhu menurun. Saat usia muda, tubuh kita bisa dengan cepat menyesuaikan diri dengan suhu air dingin. Namun, pada usia lanjut, sistem pengatur suhu tubuh atau termoregulasi menjadi lambat. Akibatnya, mandi air dingin atau mandi di waktu yang ekstrim bisa membuat suhu tubuh turun drastis dalam waktu singkat. Kondisi ini menyebabkan tekanan darah menjadi tidak stabil dan memicu gangguan peredaran darah ke otak. Selain itu, lansia juga cenderung mengalami penurunan elastisitas pembuluh darah. Saat terkena perubahan suhu secara mendadak, pembuluh darah bisa menyempit tiba-tiba dan memicu lonjakan tekanan darah. Inilah yang menyebabkan kepala terasa berat, pusing, dan dalam beberapa kasus, menyebabkan kehilangan kesadaran. Fakta lain yang perlu sahabat ketahui adalah bahwa risiko kecelakaan di kamar mandi meningkat seiring bertambahnya usia. Banyak lansia yang jatuh atau terpeleset setelah tiba-tiba merasa pusing akibat perubahan suhu tubuh yang ekstrim. Oleh karena itu, memahami waktu mandi yang aman adalah salah satu bentuk pencegahan stroke dan kecelakaan fatal di rumah. Dalam video ini, kita akan membahas 3 waktu yang sangat berbahaya bagi lansia untuk mandi. Kita juga akan mengetahui waktu yang paling baik dan aman untuk membersihkan tubuh, beserta cara sederhana agar aktivitas mandi tetap terasa menyegarkan tanpa menimbulkan risiko kesehatan. Dan bukan hanya itu, sahabat juga akan mendengar beberapa kesaksian dari para lansia yang telah merasakan langsung efek buruk dari mandi di waktu yang salah. Ada yang sempat hampir jatuh pingsan, ada yang tubuhnya tiba-tiba menggigil, bahkan ada yang sampai harus dirawat karena serangan jantung ringan setelah mandi malam. Semua ini menjadi pelajaran berharga
agar kita lebih berhati-hati dalam menjaga kebiasaan sehari-hari. Namun sahabat tidak perlu khawatir, karena selain membahas waktu berbahaya, kita juga akan belajar bagaimana mandi dengan cara yang benar, menggunakan suhu air yang sesuai, serta menyesuaikan waktu dengan kondisi tubuh. Dengan begitu, mandi bukan lagi menjadi ancaman, melainkan kembali menjadi rutinitas yang menyegarkan dan menyehatkan. Jadi, tetap bersama kami di channel Lansia Sehat ini. Simak dengan saksama penjelasan demi penjelasan di setiap bab, karena setiap bagian saling terhubung untuk membantu sahabat memahami bagaimana cara sederhana mencegah stroke dan kecelakaan hanya dari kebiasaan mandi. Sahabat lansia sehat yang kami cintai, mari kita mulai perjalanan pengetahuan ini dengan penuh kesadaran. Karena kesehatan tidak selalu bergantung pada obat, tetapi juga pada kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Dan salah satu kebiasaan kecil yang paling sering diabaikan adalah waktu mandi. Dalam bab berikutnya, kita akan masuk ke penjelasan ilmiah namun sederhana. Bagaimana sebenarnya hubungan antara mandi, suhu tubuh, dan risiko stroke pada usia lanjut. Pengetahuan ini akan menjadi dasar agar sahabat lebih memahami mengapa 3 waktu tertentu bisa sangat berbahaya bagi tubuh lansia. Jadi, mari kita lanjutkan ke bab berikutnya dan pelajari bersama bagaimana tubuh lansia bekerja saat mandi, serta mengapa kesalahan kecil dalam memilih waktu bisa membawa dampak besar bagi kesehatan. Sahabat channel Lansia Sehat yang setia mendengarkan, sebelum kita membahas 3 waktu berbahaya untuk mandi, penting bagi kita untuk memahami terlebih dahulu hubungan antara mandi dan risiko stroke pada usia lanjut. Mungkin selama ini sahabat berpikir bahwa mandi hanyalah kegiatan sederhana untuk membersihkan tubuh, padahal di balik percikan air, ada proses fisiologis yang sangat kompleks terjadi di dalam tubuh manusia, terutama bagi mereka yang sudah berusia di atas 50 tahun. Saat tubuh kita bersentuhan dengan air, terutama air dingin, sistem saraf langsung merespons untuk menjaga suhu inti tubuh agar tetap stabil. Pada usia muda, mekanisme pertahanan ini berjalan cepat dan efisien. Namun pada lansia, kemampuan tubuh untuk beradaptasi terhadap perubahan suhu sudah mulai menurun. Sistem saraf otonom yang bertugas mengatur tekanan darah, denyut jantung, serta sirkulasi darah menjadi tidak sekuat dulu. Inilah yang membuat kegiatan mandi bisa menjadi berisiko. Ketika tubuh tiba-tiba terpapar air dingin, pembuluh darah kulit menyempit secara mendadak. Penyempitan ini menyebabkan tekanan darah naik dengan cepat. Jika seseorang memiliki riwayat hipertensi, maka lonjakan ini bisa sangat berbahaya. Dalam beberapa kasus, tekanan darah yang melonjak tajam dapat memicu pecahnya pembuluh darah di otak yang dikenal dengan sebutan stroke hemoragik. Sebaliknya, pada sebagian lansia dengan tekanan darah rendah atau tubuh yang kelelahan, air dingin justru bisa menyebabkan pembuluh darah melebar secara berlebihan. Kondisi ini mengakibatkan aliran darah ke otak menurun, membuat seseorang merasa pusing, berkunang-kunang, bahkan bisa kehilangan kesadaran. Fenomena inilah yang sering membuat lansia tiba-tiba jatuh di kamar mandi tanpa sebab yang jelas. Selain masalah suhu, ada faktor lain yang tidak kalah penting, yaitu kondisi tubuh sebelum mandi. Banyak lansia yang terbiasa langsung mandi setelah bangun tidur di pagi buta, setelah beraktivitas berat, atau bahkan menjelang tengah malam. Padahal pada waktu-waktu tersebut, tubuh sedang berada pada kondisi ekstrim, baik terlalu lelah, terlalu dingin, atau terlalu panas, sehingga respon tubuh terhadap air menjadi tidak stabil. Dokter spesialis penyakit dalam seri menjelaskan bahwa tubuh lansia cenderung mengalami penurunan elastisitas pembuluh darah. Ketika suhu air terlalu dingin, pembuluh darah di kulit akan menyempit untuk mempertahankan panas di dalam tubuh. Akibatnya, jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jika kondisi jantung tidak kuat, maka bisa terjadi gangguan irama jantung, rasa nyeri di dada, bahkan kolaps mendadak. Sebaliknya, jika air terlalu panas, maka pembuluh darah akan melebar secara cepat. Hal ini dapat menurunkan tekanan darah secara tiba-tiba dan membuat kepala terasa ringan, pandangan berkunang, dan tubuh kehilangan keseimbangan. Bayangkan bila hal ini terjadi di kamar mandi yang licin, risiko terjatuh dan mengalami cedera fatal menjadi sangat tinggi. Menurut penelitian medis, sebagian besar kasus lansia yang mengalami serangan stroke mendadak di kamar mandi diawali dengan 2 hal sederhana, perubahan suhu ekstrim dan waktu mandi yang tidak tepat. Saat tubuh belum siap untuk menyesuaikan diri dengan suhu air, maka seluruh sistem peredaran darah dan saraf akan terganggu. Itulah sebabnya, banyak dokter menganjurkan agar lansia tidak mandi secara terburu-buru dan selalu memastikan suhu air sesuai dengan kondisi tubuh. Selain itu, sahabat perlu tahu bahwa tekanan darah pada lansia tidak selalu stabil sepanjang hari. Pada pagi hari, terutama menjelang subuh, tekanan darah biasanya berada pada titik paling tinggi. Sedangkan menjelang malam,
ketika tubuh mulai lelah, tekanan darah justru menurun. Jika mandi dilakukan pada waktu-waktu ekstrim ini, risiko terjadinya gangguan pada aliran darah menuju otak meningkat drastis. Bayangkan jika seseorang mandi saat tubuh sedang lemah, udara masih sangat dingin, dan aliran darah menuju otak belum stabil. Hanya dalam hitungan detik, pembuluh darah di kepala bisa bereaksi secara berlebihan. Akibatnya, timbul rasa pusing, kepala berdenyut, atau bahkan gangguan keseimbangan yang membuat tubuh tiba-tiba roboh. Tidak sedikit kasus di mana keluarga menemukan orang tua mereka pingsan di kamar mandi pada pagi hari. Banyak dari mereka tidak menyadari bahwa akar masalahnya bukan hanya tekanan darah atau usia, melainkan kebiasaan mandi di waktu yang salah. Karena itulah, memahami hubungan antara mandi dan tubuh lansia menjadi langkah awal yang sangat penting dalam mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Faktor lain yang memperparah risiko adalah kondisi lantai kamar mandi yang licin. Saat kepala terasa ringan karena perubahan tekanan darah mendadak, refleks tubuh lansia untuk menjaga keseimbangan sudah tidak secepat dulu. Akibatnya, terpeleset atau jatuh menjadi sangat mungkin terjadi. Beberapa kasus jatuh bahkan berujung pada patah tulang panggul atau cedera kepala serius, yang pada usia lanjut bisa berakibat fatal. Sahabat lansia sehat perlu menyadari bahwa tubuh lansia memerlukan waktu adaptasi yang lebih lama terhadap perubahan suhu air. Itu sebabnya, sebaiknya jangan langsung mengguyur tubuh dengan air begitu masuk ke kamar mandi. Mulailah dengan membasuh tangan dan kaki terlebih dahulu, agar tubuh memiliki waktu untuk menyesuaikan suhu. Setelah itu, baru perlahan lanjutkan ke bagian tubuh lainnya. Langkah sederhana seperti ini dapat membantu mencegah perubahan tekanan darah mendadak. Terlebih bagi sahabat yang memiliki riwayat hipertensi, diabetes, atau penyakit jantung, mandi yang dilakukan dengan hati-hati bisa menjadi penyelamat. Dalam dunia medis, terdapat istilah refleks vasovagal, yaitu reaksi tubuh terhadap perubahan suhu yang ekstrim. Pada lansia, refleks ini seringkali tidak terkendali, sehingga saat terkena air dingin secara mendadak, tubuh justru bereaksi dengan menurunkan detak jantung dan tekanan darah. Akibatnya, seseorang bisa tiba-tiba merasa lemas dan jatuh. Itulah sebabnya dokter sering mengingatkan agar lansia tidak mandi di waktu yang ekstrim dan tidak menggunakan air terlalu dingin. Selain faktor suhu dan tekanan darah, ada pula pengaruh dari sistem saraf pusat. Air dingin yang mengenai kepala atau punggung secara mendadak bisa memicu kontraksi pembuluh darah otak. Kondisi ini dikenal dengan istilah cold shock response. Pada usia lanjut, cold shock dapat menyebabkan gangguan sirkulasi otak dan memicu serangan stroke ringan. Jadi, sahabat lansia sehat, kini kita sudah memahami bahwa mandi tidak selalu sesederhana yang kita kira. Kegiatan ini sebenarnya sangat bergantung pada kesiapan tubuh dan waktu pelaksanaannya. Kesalahan kecil dalam memilih waktu bisa berakibat besar bagi kesehatan, terutama pada lansia yang memiliki kondisi tubuh lebih sensitif. Pada bab selanjutnya, kita akan membahas waktu berbahaya pertama yang wajib dihindari oleh para lansia, yaitu mandi saat dini hari atau terlalu pagi sebelum matahari terbit. Kita akan mengulas mengapa waktu tersebut sangat berisiko, bagaimana dampaknya terhadap tubuh, dan apa yang bisa dilakukan agar tetap aman. Tetap bersama kami di channel Lansia Sehat, karena pengetahuan sederhana ini bisa menyelamatkan diri sahabat dan keluarga dari bahaya yang seringkali tidak disadari. Mari kita lanjutkan ke bab berikutnya, agar semakin jelas waktu mana saja yang harus benar-benar dihindari demi kesehatan dan keselamatan di usia lanjut. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami cintai, kini kita masuk pada pembahasan pertama tentang waktu mandi yang paling berbahaya bagi kesehatan lansia, yaitu mandi saat dini hari atau terlalu pagi sebelum matahari terbit. Banyak dari kita, terutama para orang tua dan lansia, yang sudah terbiasa mandi pagi-pagi sekali karena merasa lebih segar, lebih ringan, atau karena sudah menjadi kebiasaan sejak muda. Namun, kebiasaan lama ini ternyata bisa menjadi ancaman serius bagi tubuh di usia lanjut. Mengapa mandi di waktu dini hari sangat berbahaya bagi lansia? Untuk menjawabnya, kita perlu memahami kondisi tubuh dan lingkungan pada waktu tersebut. Dini hari, antara pukul 3 hingga 5 pagi, adalah saat di mana suhu udara berada pada titik terendah. Pada waktu inilah tubuh manusia juga mengalami suhu inti yang paling rendah. Artinya, seluruh organ tubuh, termasuk jantung, pembuluh darah, dan sistem saraf sedang dalam kondisi paling lambat bekerja. Saat tubuh yang masih dalam keadaan dingin tiba-tiba terkena air, terutama air yang juga bersuhu rendah, maka terjadilah perubahan mendadak pada sistem peredaran darah. Pembuluh darah menyempit cepat untuk menahan kehilangan panas. Bagi tubuh muda, mekanisme ini mungkin tidak menimbulkan masalah besar, tetapi bagi tubuh lansia, penyempitan mendadak ini bisa menjadi bencana.
Ketika pembuluh darah menyempit, tekanan darah naik secara tiba-tiba. Jika seseorang memiliki riwayat hipertensi, peningkatan tekanan darah mendadak ini dapat memicu pecahnya pembuluh darah kecil di otak yang menjadi awal terjadinya stroke. Selain itu, jantung juga dipaksa bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Padahal pada waktu dini hari, denyut jantung dan tekanan darah alami sedang dalam kondisi rendah. Kombinasi antara suhu lingkungan yang dingin, tubuh yang belum siap, dan air mandi yang menusuk kulit dapat menyebabkan apa yang disebut shock suhu, yaitu kondisi ketika tubuh mengalami reaksi ekstrim terhadap perubahan suhu mendadak. Lansia yang mengalami shock suhu biasanya merasakan pusing berat, sesak napas, jantung berdebar, atau tubuh menggigil hebat setelah mandi. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini bisa berujung fatal. Selain itu, sahabat perlu tahu bahwa di waktu dini hari, sistem saraf parasimpatis tubuh sedang aktif. Sistem ini berfungsi menurunkan tekanan darah dan memperlambat detak jantung agar tubuh bisa beristirahat. Jadi ketika tubuh dalam keadaan istirahat tiba-tiba, dipaksa, terkejut oleh dinginnya air mandi, keseimbangan sistem saraf terganggu. Akibatnya bisa muncul reaksi mendadak seperti pusing, pandangan kabur, bahkan kehilangan kesadaran sesaat. Ada banyak kisah nyata tentang hal ini. Salah satu contohnya datang dari seorang lansia berusia 67 tahun yang tinggal di daerah Bogor. Beliau memiliki kebiasaan lama untuk mandi pukul 4 pagi karena merasa lebih segar sebelum berangkat ke masjid. Suatu pagi, tanpa disadari keluarganya, beliau jatuh di kamar mandi. Setelah diperiksa, ternyata beliau mengalami stroke ringan akibat tekanan darah yang melonjak tajam sesaat setelah mandi air dingin di waktu subuh. Kisah serupa juga dialami oleh seorang ibu berusia 62 tahun di Surabaya. Karena terbiasa bangun dini hari untuk menyiapkan sarapan keluarga, ia mandi sebelum fajar agar terasa segar. Namun, setelah mandi, tubuhnya mendadak menggigil dan ia merasa jantungnya berdebar cepat. Dokter menyatakan bahwa kondisi itu dipicu oleh respons tubuh terhadap suhu air yang terlalu dingin di pagi buta. Untungnya, beliau segera mendapatkan pertolongan. Kasus seperti ini menunjukkan bahwa kebiasaan mandi dini hari yang selama ini dianggap sehat ternyata menyimpan bahaya besar, terutama bagi tubuh yang sudah tidak sekuat dulu. Para dokter menganjurkan agar lansia tidak mandi sebelum matahari terbit, terutama jika suhu udara masih rendah. Waktu terbaik untuk mandi adalah setelah matahari mulai naik, yaitu sekitar pukul 7 hingga 9 pagi, saat suhu udara sudah mulai hangat dan tubuh siap untuk menerima paparan air. Pada waktu itu, tekanan darah sudah lebih stabil, sirkulasi darah membaik, dan jantung tidak bekerja sekeras di waktu dini hari. Namun, bagaimana jika sahabat memang merasa tidak nyaman jika tidak mandi pagi-pagi sekali? Ada beberapa solusi yang bisa dilakukan agar tetap terasa segar tanpa risiko berbahaya. Pertama, gunakan air hangat, bukan air dingin. Air hangat membantu melancarkan peredaran darah, menjaga suhu tubuh tetap stabil, dan tidak menyebabkan tekanan darah naik mendadak. Kedua, biasakan untuk membasuh tubuh perlahan mulai dari kaki, bukan langsung mengguyur kepala. Hal ini membantu tubuh beradaptasi terhadap suhu air secara bertahap. Ketiga, pastikan tubuh dalam keadaan fit sebelum mandi. Jangan langsung mandi setelah bangun tidur. Sebaiknya lakukan sedikit peregangan, minum air putih hangat, dan duduk sejenak untuk menstabilkan tekanan darah. Langkah sederhana ini sangat membantu mencegah pusing atau kaget suhu saat mandi. Sahabat lansia sehat juga perlu memperhatikan kondisi cuaca. Jika udara luar sedang sangat dingin atau kamar mandi terasa lembab, sebaiknya tunda dulu mandi hingga udara mulai menghangat. Gunakan kain basah hangat untuk menyekat tubuh sementara waktu agar tetap terasa segar. Bagi lansia yang memiliki riwayat penyakit jantung, hipertensi, atau stroke, mandi dini hari sama sekali tidak disarankan. Suhu dingin dan tekanan darah yang fluktuatif bisa menjadi pemicu utama kambuhnya penyakit tersebut. Banyak dokter yang menegaskan bahwa mandi terlalu pagi adalah kebiasaan yang paling banyak menyebabkan serangan mendadak pada usia lanjut. Selain risiko fisik, mandi terlalu pagi juga bisa berdampak pada sistem imun. Tubuh yang tiba-tiba terpapar suhu rendah di saat sistem kekebalan masih lemah berpotensi menyebabkan flu, radang sendi, atau gangguan otot. Ini karena pada waktu tersebut, otot dan persendian masih kaku setelah beristirahat semalaman, dan air dingin dapat memperparah ketegangan otot serta nyeri sendi. Jadi, sahabat lansia sehat, mulai sekarang sebaiknya hindari kebiasaan mandi sebelum matahari terbit. Tidak ada manfaat kesehatan yang didapat dari mandi terlalu pagi, justru risiko yang ditimbulkan sangat besar. Lebih baik mandi setelah tubuh benar-benar siap dan suhu lingkungan sudah bersahabat.
Banyak lansia yang telah mengubah kebiasaan mandinya setelah mengetahui fakta ini. Mereka mengaku tubuh terasa lebih nyaman, tidak mudah pusing, dan tekanan darah menjadi lebih stabil. Salah seorang lansia yang sudah berusia 72 tahun di Yogyakarta bahkan mengatakan bahwa setelah berhenti mandi dini hari, ia merasa lebih segar dan tidak lagi sering merasa menggigil di pagi hari. Ini menjadi bukti nyata bahwa perubahan kecil bisa membawa dampak besar bagi kesehatan. Dalam bab berikutnya, kita akan membahas waktu berbahaya kedua, yaitu mandi setelah beraktivitas berat atau saat tubuh masih panas. Banyak orang tidak menyadari bahwa kebiasaan mandi setelah berkeringat, terutama setelah berolahraga atau bekerja di luar rumah, bisa memicu tekanan darah turun drastis dan menyebabkan pingsan mendadak. Simak penjelasan selengkapnya di bab berikut, agar sahabat lansia sehat dapat memahami mengapa waktu mandi setelah beraktivitas ternyata tidak selalu aman, dan bagaimana cara melakukannya agar tetap selamat dan sehat setiap hari. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami hormati, setelah kita memahami bahaya mandi dini hari, kini kita lanjut ke waktu berbahaya kedua yang juga wajib dihindari oleh para lansia, yaitu mandi setelah beraktivitas berat atau saat tubuh masih panas dan berkeringat. Kebiasaan ini sering dianggap menyegarkan karena tubuh terasa gerah dan penuh keringat setelah beraktivitas. Banyak orang berpikir bahwa mandi segera setelah bekerja di kebun, berjalan pagi, atau berolahraga bisa membuat badan cepat segar kembali. Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Bagi lansia, mandi dalam kondisi tubuh yang masih panas dan berkeringat bisa menjadi pemicu masalah serius pada jantung dan sistem peredaran darah. Untuk memahami hal ini, mari kita lihat bagaimana tubuh bekerja setelah beraktivitas. Ketika seseorang bergerak, jantung akan berdetak lebih cepat untuk memompa darah ke seluruh tubuh, mengantarkan oksigen dan nutrisi ke otot-otot yang sedang aktif. Suhu tubuh juga meningkat karena hasil dari proses metabolisme yang lebih cepat. Saat itu, pembuluh darah melebar untuk membantu melepaskan panas melalui kulit, dan pori-pori tubuh terbuka lebar agar keringat keluar. Ketika aktivitas selesai, tubuh memerlukan waktu untuk menyesuaikan kembali suhu dan tekanan darah ke kondisi normal. Pada lansia, proses penyesuaian ini berjalan lebih lambat dibandingkan pada usia muda. Jika pada saat itu tubuh langsung disiram air dingin, maka perubahan suhu yang mendadak akan mengacaukan sistem pengaturan suhu tubuh. Pembuluh darah yang sebelumnya melebar tiba-tiba menyempit, dan perubahan drastis ini membuat tekanan darah berubah mendadak. Perubahan ekstrim inilah yang sering menyebabkan gejala seperti pusing, kram otot, sesak napas, bahkan pingsan di kamar mandi. Dalam beberapa kasus, kondisi ini dapat memicu gangguan irama jantung atau serangan stroke ringan. Seorang dokter penyakit dalam menjelaskan bahwa ketika tubuh panas terkena air dingin, sinyal saraf yang mengatur pembuluh darah di kulit akan bereaksi dengan cepat untuk menjaga suhu inti tubuh tetap stabil. Reaksi ini bisa menyebabkan aliran darah ke otak menurun sesaat, dan pada tubuh lansia, penurunan aliran darah sekilas saja sudah cukup membuat seseorang kehilangan keseimbangan atau kesadaran. Bayangkan jika seorang lansia baru saja selesai menyapu halaman, berjalan pagi, atau berkebun di bawah sinar matahari, kemudian langsung masuk ke kamar mandi dan mengguyur tubuhnya dengan air dingin. Pada detik pertama, mungkin terasa menyegarkan. Namun beberapa menit kemudian, bisa muncul gejala seperti kepala terasa berat, penglihatan berkunang, atau jantung berdetak tidak teratur. Gejala inilah yang menjadi peringatan awal bahwa tubuh sedang mengalami tekanan akibat perubahan suhu mendadak. Selain faktor suhu, kondisi tubuh setelah beraktivitas juga sedang dalam keadaan kehilangan cairan. Keringat yang keluar membuat volume darah menurun sementara. Jika pada saat itu tubuh disiram air dingin, maka pembuluh darah akan mengecil dan tekanan darah bisa naik tiba-tiba. Kombinasi antara dehidrasi dan perubahan tekanan darah dapat menyebabkan serangan jantung atau stroke ringan, terutama bagi mereka yang sudah memiliki penyakit penyerta seperti hipertensi, diabetes, atau gangguan jantung. Ada sebuah kasus nyata dari seorang pria berusia 65 tahun di Semarang. Beliau memiliki kebiasaan jalan pagi setiap hari sejauh 2 km. Seusai jalan, beliau langsung mandi dengan air dingin karena merasa gerah. Suatu pagi, tak lama setelah mandi, beliau tiba-tiba jatuh pingsan di kamar mandi. Setelah diperiksa, dokter menyatakan bahwa beliau mengalami penurunan tekanan darah mendadak yang menyebabkan pasokan darah ke otak terhambat. Untungnya, nyawa beliau terselamatkan. Namun sejak saat itu beliau dilarang mandi segera setelah olahraga. Kisah lain datang dari seorang ibu berusia 70 tahun di daerah Pasuruan. Beliau gemar berkebun setiap pagi. Setelah selesai, tanpa menunggu tubuhnya dingin, beliau langsung mandi air sumur. Akibatnya, beliau sering mengeluh pusing dan mual setelah mandi. Setelah diperiksa dokter,
Ternyata penyebabnya adalah perubahan suhu tubuh yang terlalu cepat. Sejak mengganti kebiasaan dengan mandi air hangat setelah beristirahat 30 menit, keluhannya hilang sama sekali. Sahabat lansia sehat perlu memahami bahwa tubuh memerlukan waktu pemulihan setelah aktivitas fisik. Waktu yang ideal untuk mandi adalah sekitar 30 hingga 60 menit setelah selesai beraktivitas. Dalam waktu tersebut, suhu tubuh akan perlahan turun dan tekanan darah kembali stabil. Mandi pun menjadi lebih aman dan menyehatkan. Selain itu, sangat disarankan untuk menggunakan air hangat suam-suam kuku, bukan air dingin. Air hangat membantu melancarkan aliran darah, melemaskan otot yang tegang, dan menenangkan sistem saraf. Banyak penelitian menunjukkan bahwa mandi air hangat setelah aktivitas dapat membantu menurunkan stres dan memperbaiki kualitas tidur, terutama bagi lansia yang sering mengalami gangguan tidur. Namun, sahabat juga perlu berhati-hati dengan air yang terlalu panas. Air yang terlalu panas justru bisa membuat pembuluh darah melebar secara berlebihan dan menyebabkan tekanan darah turun tiba-tiba. Karena itu, pastikan suhu air tidak lebih dari 38 derajat Celcius atau cukup hangat di kulit tanpa terasa menyengat. Ada hal lain yang sering diabaikan, yaitu posisi tubuh saat mandi setelah beraktivitas. Hindari berdiri terlalu lama di bawah aliran air, karena bisa membuat tekanan darah menurun secara perlahan. Sebaiknya, gunakan pancuran secukupnya atau siram tubuh dengan gayung sambil duduk agar lebih aman dan tidak licin. Selain itu, biasakan untuk tidak langsung mencuci kepala dengan air dingin ketika tubuh masih panas. Siram bagian kaki terlebih dahulu agar tubuh beradaptasi dengan suhu air. Setelah itu, lanjutkan ke bagian tubuh lainnya secara perlahan. Ini penting agar sirkulasi darah tetap stabil dan tubuh tidak mengalami kejut suhu. Sahabat lansia sehat juga disarankan untuk memperhatikan kondisi tubuh sebelum mandi. Jika merasa lelah, jantung berdebar, atau napas belum normal setelah beraktivitas, tunda dulu mandi. Duduk atau berbaringlah sebentar, minum air putih, dan biarkan tubuh benar-benar pulih. Baru setelah itu mandi dengan air hangat yang nyaman. Dengan kebiasaan sederhana ini, risiko pusing, sesak, dan jatuh di kamar mandi bisa ditekan secara signifikan. Banyak lansia yang melaporkan bahwa setelah mengikuti anjuran ini, tubuh mereka terasa lebih bugar dan tidak mudah lemas setelah mandi. Jadi, sahabat lansia sehat, mandi setelah beraktivitas berat memang terasa menyegarkan, tetapi hanya jika dilakukan pada waktu yang tepat dan dengan cara yang aman. Jangan tergesa-gesa hanya karena merasa gerah. Biarkan tubuh beradaptasi terlebih dahulu, dan pastikan kondisi tubuh siap menerima perubahan suhu air. Dalam bab berikutnya, kita akan membahas waktu berbahaya ketiga yang tidak kalah penting, yaitu mandi terlalu malam sebelum tidur. Banyak orang menganggap mandi malam bisa membuat tidur lebih nyenyak, padahal bagi lansia, kebiasaan ini bisa berakibat fatal karena memengaruhi sistem jantung dan sirkulasi darah. Mari kita lanjutkan ke bab berikutnya untuk memahami mengapa mandi malam harus dihindari, dan kapan waktu terbaik untuk membersihkan tubuh agar tetap sehat dan terhindar dari risiko stroke maupun kecelakaan fatal di kamar mandi. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami cintai, setelah kita memahami dua waktu berbahaya sebelumnya, yaitu mandi dini hari dan mandi setelah beraktivitas berat, kini kita masuk pada waktu berbahaya ketiga yang juga sering tidak disadari, yaitu mandi terlalu malam sebelum tidur. Banyak lansia yang memiliki kebiasaan mandi malam karena merasa tidak nyaman tidur dalam keadaan tubuh lengket atau berkeringat. Sebagian lagi melakukannya karena pulang terlambat dari kegiatan, sehingga mandi menjadi cara untuk menyegarkan diri sebelum beristirahat. Namun, tanpa disadari, mandi malam justru dapat menimbulkan risiko besar terhadap kesehatan, terutama bagi jantung, sistem saraf, dan sirkulasi darah. Secara alami, tubuh manusia memiliki ritme biologis atau jam tubuh yang mengatur suhu inti, tekanan darah, dan aktivitas organ. Menjelang malam hari, suhu tubuh akan menurun secara perlahan sebagai tanda bahwa tubuh bersiap untuk beristirahat. Jantung mulai bekerja lebih lambat, tekanan darah menurun, dan sistem saraf parasimpatis mengambil alih untuk menciptakan ketenangan. Ketika pada saat itu tubuh tiba-tiba terpapar air dingin, maka sistem pengaturan suhu tubuh langsung terganggu. Tubuh yang seharusnya bersiap untuk relaksasi justru terkejut. Pembuluh darah yang semula melebar untuk membantu pendinginan mendadak menyempit, menyebabkan tekanan darah naik secara tiba-tiba. Pada lansia, perubahan mendadak seperti ini bisa menjadi pemicu serangan jantung atau stroke ringan, terutama bagi mereka yang sudah memiliki tekanan darah tidak stabil. Selain itu, pada malam hari, suhu udara cenderung lebih rendah. Air yang digunakan untuk mandi biasanya lebih dingin daripada siang atau sore hari.
Saat tubuh yang sudah lelah dan dalam kondisi relaks disiram air dingin, jantung dipaksa bekerja lebih keras untuk menstabilkan suhu. Ini dapat menimbulkan beban berat pada jantung dan sistem peredaran darah. Dalam beberapa penelitian medis, disebutkan bahwa mandi malam terutama menggunakan air dingin dapat meningkatkan risiko vasokonstriksi, yaitu penyempitan pembuluh darah yang berlebihan. Kondisi ini menghambat aliran darah ke otak dan jantung, yang dalam kasus ekstrim bisa menyebabkan hilangnya kesadaran atau bahkan serangan jantung mendadak. Sahabat lansia sehat mungkin pernah mendengar kabar seseorang yang ditemukan tidak sadarkan diri di kamar mandi malam hari. Banyak dari kejadian tersebut bukan disebabkan oleh terpeleset, tetapi oleh gangguan tekanan darah dan sirkulasi akibat suhu air yang tidak sesuai dengan kondisi tubuh. Selain bahaya bagi jantung dan otak, mandi terlalu malam juga dapat memicu hipotermia ringan, terutama bagi lansia yang tinggal di daerah bersuhu dingin atau memiliki tubuh yang kurus dan lemah. Hipotermia terjadi ketika suhu tubuh turun di bawah batas normal. Gejalanya meliputi menggigil, bibir kebiruan, jari-jari tangan terasa dingin, dan tubuh sulit menghangat kembali. Beberapa dokter menyebutkan bahwa efek dingin dari mandi malam bisa bertahan berjam-jam setelahnya, terutama jika tubuh tidak dikeringkan dan tidak segera mengenakan pakaian hangat. Akibatnya, suhu tubuh terus menurun selama tidur dan dapat memengaruhi sirkulasi darah ke otak serta jantung. Ada pula dampak terhadap sistem saraf. Air dingin yang mengenai kepala dan tengkuk secara mendadak bisa memicu spasme atau kejang pada pembuluh darah otak. Kondisi ini dikenal dengan istilah Cold-induced headache atau sakit kepala akibat dingin. Pada lansia, spasme pembuluh darah semacam ini bisa mempersempit aliran darah ke otak dan memicu gejala seperti pusing berat, mual, atau bahkan gejala stroke ringan. Kisah nyata datang dari seorang bapak berusia 68 tahun di Bandung. Beliau memiliki kebiasaan mandi setiap malam sebelum tidur karena merasa tubuhnya lengket dan tidak nyaman. Suatu malam, setelah mandi dengan air dingin, beliau tiba-tiba merasakan pusing dan pandangan kabur. Beberapa menit kemudian tubuhnya terasa lemas dan ia nyaris pingsan. Setelah dibawa ke rumah sakit, dokter menjelaskan bahwa beliau mengalami penurunan tekanan darah akibat reaksi tubuh terhadap air dingin di malam hari. Sejak saat itu, beliau tidak lagi mandi malam dan kesehatannya menjadi lebih stabil. Kasus lain terjadi pada seorang ibu lansia di Yogyakarta. Ia terbiasa mandi malam dengan alasan agar tidurnya lebih nyenyak. Namun setelah beberapa bulan, ia sering mengalami nyeri sendi dan otot kaku di pagi hari. Setelah diperiksa, dokter menyatakan bahwa kebiasaan mandi malam dengan air dingin membuat suhu tubuhnya terlalu rendah, menyebabkan sirkulasi darah di otot tidak lancar dan memicu kekakuan. Setelah mengganti kebiasaan dengan mandi sore menggunakan air hangat, keluhannya hilang sama sekali. Jadi, sahabat lansia sehat, mandi malam bukan hanya berisiko bagi jantung dan otak, tetapi juga dapat memperburuk kondisi sendi dan otot. Pada usia lanjut, cairan sendi dan otot mengalami penurunan elastisitas, sehingga paparan suhu dingin akan memperparah kekakuan dan nyeri. Selain itu, mandi malam juga dapat memengaruhi kualitas tidur. Banyak orang mengira mandi malam membantu tidur lebih cepat, padahal bagi lansia, efek dingin justru membuat tubuh sulit mencapai suhu ideal untuk beristirahat. Akibatnya, tubuh menjadi sulit tidur nyenyak dan sering terbangun di tengah malam karena kedinginan. Namun, sahabat tidak perlu khawatir. Jika memang terasa tidak nyaman tidur tanpa mandi, ada beberapa solusi aman yang bisa dilakukan. Pertama, gunakan air hangat suam-suam kuku, bukan air dingin. Air hangat dapat membantu mengendurkan otot, menenangkan pikiran, dan membuat tubuh lebih rileks sebelum tidur. Kedua, mandi sebelum pukul 8 malam, bukan terlalu larut. Dengan begitu, tubuh masih punya waktu untuk menyesuaikan suhu sebelum benar-benar beristirahat. Ketiga, pastikan tubuh benar-benar kering sebelum tidur dan gunakan pakaian hangat yang menyerap keringat. Jika kamar terasa dingin, gunakan selimut tipis untuk menjaga suhu tubuh tetap stabil. Hindari juga membiarkan rambut basah setelah mandi malam, karena dapat menurunkan suhu tubuh secara perlahan. Sahabat lansia sehat juga bisa mengganti mandi malam dengan membersihkan tubuh menggunakan kain basah hangat. Cara ini membantu mengangkat kotoran dan keringat tanpa membuat tubuh terpapar suhu ekstrim. Dengan demikian, tubuh tetap bersih, tetapi tetap aman dari risiko hipotermia dan gangguan peredaran darah. Setelah mengetahui 3 waktu mandi yang berbahaya, dini hari, setelah aktivitas berat, dan terlalu malam, kita jadi semakin memahami betapa pentingnya memilih waktu mandi yang tepat bagi kesehatan lansia. Dalam bab berikutnya, kita akan membahas waktu mandi terbaik yang justru menyehatkan dan menyegarkan bagi tubuh,
agar sahabat bisa tetap menikmati rutinitas mandi tanpa risiko stroke atau gangguan jantung. Sahabat lansia sehat, mandi memang menyehatkan, tetapi hanya jika dilakukan dengan cara dan waktu yang benar. Jadi, mari kita lanjutkan ke bab 6. Waktu mandi yang disarankan untuk lansia agar aman dan menyegarkan, untuk mengetahui kapan saat paling ideal bagi tubuh untuk mandi dan bagaimana melakukannya dengan aman sesuai anjuran medis. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami cintai, setelah kita membahas 3 waktu mandi yang berbahaya bagi kesehatan lansia, kini saatnya kita membahas kebalikannya, yaitu waktu mandi yang paling aman dan menyehatkan bagi tubuh di usia lanjut. Mandi tetap penting, karena selain menjaga kebersihan tubuh, aktivitas ini juga dapat membantu memperlancar sirkulasi darah, meredakan stres, dan meningkatkan rasa segar. Namun, semua manfaat itu hanya bisa dirasakan jika waktu mandinya tepat dan dilakukan dengan cara yang benar. Tubuh lansia memiliki ritme biologis atau jam alami yang berbeda dengan orang muda. Pada usia lanjut, metabolisme tubuh melambat, kemampuan tubuh menyesuaikan suhu menurun, dan sirkulasi darah tidak seefisien dulu. Oleh karena itu, pemilihan waktu mandi menjadi sangat penting agar tubuh tidak kaget dan bisa menikmati efek penyegaran tanpa risiko gangguan jantung, tekanan darah, atau stroke. Menurut para dokter dan ahli geriatri, waktu terbaik untuk mandi bagi lansia adalah antara pukul 7 hingga 9 pagi dan antara pukul 4 hingga 6 sore. Mengapa waktu-waktu ini dianggap paling aman? Mari kita bahas satu persatu. Pada pagi hari sekitar pukul 7 hingga 9, suhu udara biasanya sudah mulai hangat karena matahari telah terbit. Pada waktu ini, tubuh telah beradaptasi setelah bangun tidur, tekanan darah mulai stabil, dan jantung sudah bekerja dengan ritme normal. Kondisi ini sangat ideal bagi lansia untuk mandi karena tubuh tidak berada dalam suhu rendah ekstrim seperti saat dini hari. Selain itu, mandi di waktu ini membantu melancarkan aliran darah setelah beristirahat panjang. Saat kita tidur, metabolisme melambat dan otot-otot cenderung kaku. Dengan mandi air hangat di pagi hari, otot menjadi lebih rileks, sendi terasa lebih ringan, dan tubuh siap untuk beraktivitas. Bagi sahabat yang sering mengalami nyeri sendi atau pegal setelah bangun tidur, mandi air hangat di pagi hari bisa menjadi solusi alami yang menenangkan dan aman. Kemudian, waktu sore antara pukul 4 hingga 6 juga sangat baik untuk mandi. Pada waktu ini, suhu udara masih cukup hangat, tubuh sedang berada dalam kondisi aktif namun tidak terlalu lelah, dan sistem peredaran darah sudah bekerja dengan baik. Mandi di sore hari membantu menghilangkan keringat, membersihkan kulit dari debu dan kotoran setelah seharian beraktivitas, serta menurunkan suhu tubuh secara perlahan menjelang malam. Mandi di sore hari juga bermanfaat bagi lansia yang sulit tidur. Air hangat dapat membantu menenangkan sistem saraf, membuat otot lebih lentur, dan memberikan efek rileks. Namun perlu diingat, hindari mandi setelah matahari terbenam atau saat udara sudah mulai dingin. Sebaiknya lakukan mandi sore sebelum jam 6 agar tubuh masih bisa menyesuaikan suhu sebelum malam tiba. Selain memilih waktu yang tepat, sahabat juga perlu memperhatikan suhu air yang digunakan. Air mandi yang terlalu dingin dapat membuat pembuluh darah menyempit, sementara air yang terlalu panas dapat menyebabkan tekanan darah turun mendadak. Suhu air yang ideal untuk lansia adalah antara 36 hingga 38 derajat Celcius, atau bisa diukur dengan cara sederhana. Air terasa hangat nyaman di kulit, tidak membuat kulit memerah, dan tidak terasa menusuk dingin. Gunakan air hangat untuk menjaga keseimbangan suhu tubuh. Air hangat membantu membuka pembuluh darah, melancarkan peredaran darah, dan membuat jantung bekerja dengan ritme yang stabil. Selain itu, mandi air hangat dapat membantu membersihkan pori-pori lebih efektif karena membuka sumbatan pada kulit, sehingga kulit lansia tetap sehat dan lembut. Berikut ini beberapa tips tambahan agar mandi menjadi kegiatan yang aman dan menyehatkan bagi lansia. Pastikan tubuh dalam kondisi fit sebelum mandi. Jangan langsung mandi begitu bangun tidur atau setelah beraktivitas berat. Duduklah sebentar, lakukan peregangan ringan, atau minum segelas air putih untuk menstabilkan tekanan darah. Mulailah mandi dengan menyiram bagian tubuh bawah terlebih dahulu. Biasakan untuk membasuh kaki, betis, dan tangan terlebih dahulu sebelum mengguyur bagian dada dan kepala. Hal ini membantu tubuh beradaptasi secara perlahan terhadap suhu air dan mencegah reaksi kejut suhu. Gunakan alas anti-slip di kamar mandi. Banyak lansia yang jatuh di kamar mandi karena lantai licin. Gunakan alas karet atau keset anti-slip agar pijakan lebih aman. Ini hal kecil, tapi bisa menyelamatkan dari cedera serius. Gunakan kursi mandi jika diperlukan. Jika sahabat memiliki masalah keseimbangan atau mudah lelah, gunakan kursi mandi agar bisa duduk saat membersihkan tubuh.
Cara ini jauh lebih aman dan nyaman bagi lansia dengan lutut lemah atau tekanan darah tidak stabil. Hindari mandi sendirian jika kondisi tubuh sedang lemah. Bila memungkinkan, mintalah anggota keluarga untuk berjaga di sekitar kamar mandi. Banyak kasus lansia yang tiba-tiba merasa pusing di tengah mandi tanpa sempat meminta bantuan. Perhatikan waktu mandi saat cuaca ekstrim. Jika udara terlalu dingin atau sedang hujan deras, sebaiknya tunda mandi. Gunakan kain hangat untuk membersihkan tubuh sementara waktu agar tidak memaksakan diri. Segera keringkan tubuh setelah mandi. Gunakan handuk lembut dan pastikan seluruh tubuh benar-benar kering, terutama bagian kaki dan telapak tangan. Setelah itu, kenakan pakaian bersih yang hangat agar suhu tubuh tetap stabil. Selain waktu dan cara mandi, sahabat lansia sehat juga perlu memperhatikan kondisi tubuh setelah mandi. Jika setelah mandi sahabat merasa pusing, lemas, atau jantung berdebar, itu tanda bahwa tubuh tidak beradaptasi dengan baik. Segera duduk, minum air hangat, dan istirahat sejenak. Bila gejalanya berulang, sebaiknya konsultasikan ke dokter karena bisa jadi ada gangguan pada tekanan darah atau jantung. Mandi yang dilakukan dengan cara dan waktu yang benar justru memberikan banyak manfaat. Salah satunya adalah meningkatkan kualitas tidur. Banyak lansia yang mengaku tidur lebih nyenyak setelah mandi sore dengan air hangat. Sentuhan air hangat merangsang produksi hormon endorfin yang memberikan rasa nyaman dan tenang. Manfaat lainnya, mandi dengan waktu yang tepat membantu meningkatkan metabolisme tubuh, membersihkan pori-pori kulit, dan mencegah berbagai penyakit kulit akibat keringat dan debu yang menumpuk. Dengan tubuh bersih dan segar, sistem imun juga bekerja lebih optimal. Sahabat lansia sehat yang rutin mandi di waktu yang aman biasanya akan merasakan perubahan besar. Tubuh terasa lebih ringan, tekanan darah lebih stabil, dan risiko pusing setelah mandi berkurang drastis. Banyak lansia yang sudah membuktikan bahwa perubahan kecil dalam waktu mandi membuat kualitas hidup mereka meningkat secara nyata. Jadi, sahabat, mulai sekarang aturlah waktu mandi dengan bijak. Jadikan mandi bukan sekadar rutinitas, tetapi juga bagian dari terapi alami untuk menjaga kesehatan tubuh di usia lanjut. Waktu yang tepat, suhu air yang sesuai, dan cara mandi yang benar akan melindungi tubuh dari risiko stroke, tekanan darah tidak stabil, dan kecelakaan fatal di kamar mandi. Dalam bab selanjutnya, kita akan membahas hal yang tidak kalah penting, yaitu tips aman saat mandi untuk mencegah kecelakaan fatal di kamar mandi. Kita akan membahas bagaimana menciptakan kamar mandi yang aman bagi lansia, langkah-langkah sederhana untuk menghindari tergelincir, dan cara menjaga kenyamanan selama mandi tanpa risiko berbahaya. Jadi, tetap bersama kami di channel Lansia Sehat, karena informasi berikutnya akan membantu sahabat menjaga keselamatan diri dan orang tercinta di rumah hanya dengan beberapa kebiasaan kecil yang mudah dilakukan setiap hari. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami cintai, setelah kita membahas waktu-waktu berbahaya untuk mandi dan waktu yang paling aman bagi tubuh, kini kita masuk pada pembahasan yang tak kalah penting, yaitu bagaimana cara mandi yang aman untuk mencegah kecelakaan fatal di kamar mandi. Kita tahu, kamar mandi adalah tempat yang tampak sederhana, tetapi bagi lansia, ruang kecil ini bisa menjadi salah satu tempat paling berisiko di rumah. Banyak kasus di mana orang tua jatuh, terpeleset, atau bahkan kehilangan kesadaran di kamar mandi karena hal-hal kecil yang sebenarnya bisa dicegah. Menurut data kesehatan, kecelakaan di kamar mandi adalah salah satu penyebab utama cedera pada lansia di seluruh dunia. Bahkan, sebagian besar kasus patah tulang panggul dan cedera kepala pada usia lanjut terjadi di kamar mandi. Alasannya sederhana, lantai yang licin, kondisi tubuh yang lemah, dan perubahan tekanan darah mendadak akibat suhu air. Karena itu, memahami cara mandi yang aman sangatlah penting untuk melindungi diri dan keluarga. Langkah pertama yang paling mendasar adalah memastikan kondisi kamar mandi aman digunakan. Pastikan lantainya tidak licin. Gunakan alas anti-slip atau keset karet di bagian lantai tempat sahabat biasa berdiri. Hindari menggunakan sabun atau sampo yang tercecer di lantai, karena sisa busa inilah yang sering membuat pijakan menjadi berbahaya. Jika memungkinkan, bersihkan lantai setiap kali selesai mandi agar tidak ada sisa sabun yang menempel. Langkah kedua adalah pemasangan pegangan atau handle di dinding kamar mandi. Pegangan ini berfungsi membantu sahabat menjaga keseimbangan, terutama saat naik atau turun dari pancuran air, atau ketika berdiri dari posisi duduk. Banyak lansia yang kehilangan keseimbangan karena tidak ada pegangan yang kuat di sekitar mereka. Pegangan bisa dipasang di dekat shower, di dinding sebelah toilet, dan di area tempat membilas kaki. Ini terlihat sederhana, tetapi sangat efektif untuk mencegah jatuh. Langkah ketiga,
Bagi sahabat yang sering merasa lemas atau tidak kuat berdiri lama, sangat disarankan untuk menggunakan kursi mandi. Kursi ini bisa berupa bangku plastik kokoh atau kursi khusus untuk mandi yang tahan air. Dengan duduk saat mandi, tubuh tidak akan terlalu lelah dan risiko terpleset akan berkurang drastis. Kursi mandi juga membantu menjaga tekanan darah tetap stabil, karena posisi duduk membuat aliran darah ke otak lebih lancar. Langkah keempat, perhatikan suhu air mandi. Gunakan air hangat suam-suam kuku yang tidak terlalu panas atau dingin. Sebelum mulai mandi, sahabat bisa mengetes air dengan tangan atau siku. Jika air terasa nyaman di kulit dan tidak menusuk dingin, maka suhu itu sudah tepat. Air yang terlalu dingin dapat menyebabkan pembuluh darah menyempit, sementara air terlalu panas bisa membuat tekanan darah turun mendadak. Langkah kelima adalah cara mulai mandi. Jangan langsung mengguyur kepala dengan air. Ini adalah kesalahan yang sering dilakukan banyak orang. Tubuh perlu waktu untuk beradaptasi dengan suhu air. Mulailah dengan membasuh kaki, lalu tangan, baru kemudian perlahan menuju dada dan punggung. Setelah tubuh mulai menyesuaikan suhu, barulah kepala bisa dibasuh. Cara sederhana ini mencegah tubuh mengalami kejut suhu yang bisa menyebabkan pusing mendadak. Langkah keenam, hindari mandi dalam keadaan perut kosong atau setelah makan besar. Mandi saat perut kosong bisa menyebabkan tekanan darah turun karena tubuh kekurangan energi, sedangkan mandi setelah makan besar membuat darah terkonsentrasi di perut untuk mencerna makanan, sehingga pasokan darah ke otak berkurang. Waktu terbaik untuk mandi adalah sekitar 30 menit setelah makan, atau saat perut sudah terasa ringan. Langkah ketujuh, pastikan pencahayaan di kamar mandi cukup terang. Kamar mandi yang gelap atau remang-remang membuat pandangan tidak jelas, sehingga meningkatkan risiko terpeleset. Gunakan lampu dengan pencahayaan yang stabil dan terang, terutama jika sahabat sering mandi di pagi atau sore hari ketika cahaya alami belum cukup masuk. Langkah kedelapan, siapkan perlengkapan mandi dalam jangkauan tangan. Jangan meletakkan sabun, sampo, atau gayung di tempat yang sulit dijangkau. Hindari gerakan berlebihan seperti menunduk terlalu dalam atau berdiri dengan posisi tidak seimbang. Gerakan tiba-tiba bisa membuat tekanan darah berubah, terutama pada lansia yang memiliki gangguan keseimbangan. Langkah kesembilan, usahakan mandi tidak terlalu lama. Durasi ideal mandi bagi lansia adalah sekitar 10 hingga 15 menit. Mandi terlalu lama bisa menyebabkan tekanan darah turun atau tubuh menjadi dingin. Jika ingin berlama-lama, pastikan suhu air tetap hangat dan tubuh terasa nyaman. Langkah ke-10, selalu keringkan tubuh dengan benar setelah mandi. Gunakan handuk lembut dan keringkan seluruh tubuh secara perlahan. Jangan biarkan kulit dalam keadaan lembab karena bisa menyebabkan rasa dingin atau kram otot. Setelah itu, kenakan pakaian hangat dan longgar agar tubuh bisa beradaptasi kembali dengan suhu luar kamar mandi. Selain memperhatikan cara mandi, sahabat lansia sehat juga perlu memahami tanda-tanda tubuh yang tidak siap untuk mandi. Jika sahabat merasa pusing, lemas, jantung berdebar, atau tubuh menggigil sebelum mandi, sebaiknya tunda dulu. Duduklah sebentar, minum air hangat, dan tunggu sampai tubuh benar-benar siap. Memaksakan diri mandi saat tubuh sedang tidak fit bisa memicu tekanan darah tidak stabil dan meningkatkan risiko jatuh. Bagi lansia yang memiliki riwayat tekanan darah tinggi, jantung, atau diabetes, sebaiknya mandi dilakukan dengan pengawasan ringan. Mintalah anggota keluarga untuk berjaga di dekat kamar mandi. Bila memungkinkan, gunakan lonceng kecil atau alat panggil sederhana agar bisa meminta bantuan dengan cepat jika tiba-tiba merasa tidak enak badan. Ada pula hal kecil namun penting, yaitu kebiasaan membuka pintu kamar mandi sedikit saat mandi. Langkah ini penting untuk memastikan sirkulasi udara tetap baik dan mencegah tubuh kekurangan oksigen, terutama jika kamar mandi tertutup rapat. Udara segar membantu tubuh beradaptasi lebih baik terhadap perubahan suhu dan mengurangi risiko sesak. Sahabat lansia sehat, dengan mengikuti langkah-langkah sederhana ini, risiko jatuh, terpeleset, atau bahkan serangan mendadak di kamar mandi bisa dikurangi secara signifikan. Banyak dokter yang menegaskan bahwa kunci utama menjaga keselamatan lansia bukan hanya pada obat atau perawatan medis, melainkan pada kebiasaan sehari-hari yang aman dan bijak. Beberapa keluarga yang menerapkan tips ini melaporkan perubahan besar. Orang tua mereka yang sebelumnya sering mengeluh pusing setelah mandi kini merasa lebih tenang dan nyaman. Bahkan ada yang merasa lebih percaya diri untuk mandi sendiri, karena kamar mandi sudah dibuat lebih aman dan ramah bagi lansia. Mandi seharusnya menjadi momen menyegarkan, bukan menegangkan. Dengan perhatian kecil pada keamanan dan kenyamanan,
sahabat bisa menikmati aktivitas ini tanpa rasa takut. Dalam bab berikutnya, kita akan membahas manfaat besar yang bisa diperoleh jika lansia mandi dengan cara dan waktu yang tepat. Kita akan melihat bagaimana kebiasaan mandi yang benar dapat meningkatkan kesehatan, memperbaiki suasana hati, dan menjaga tubuh tetap bugar di usia lanjut. Karena pada dasarnya, mandi yang benar bukan hanya membersihkan tubuh, tetapi juga menyegarkan jiwa. Jadi, tetap bersama kami di channel Lansia Sehat, dan mari lanjut ke bab 8, manfaat mandi dengan cara dan waktu yang tepat bagi kesehatan lansia. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami hormati, setelah kita mempelajari 3 waktu mandi yang berbahaya dan cara mandi yang aman, kini saatnya kita membahas hal yang lebih menggembirakan, yaitu manfaat besar yang bisa dirasakan oleh lansia ketika mandi dilakukan pada waktu dan cara yang tepat. Seringkali kita menganggap mandi hanyalah rutinitas sehari-hari, padahal bagi tubuh, terutama di usia lanjut, mandi adalah momen penting yang bisa memberikan banyak efek positif, baik secara fisik maupun mental. Tubuh manusia, termasuk tubuh lansia, terdiri dari jaringan otot, pembuluh darah, dan saraf yang bekerja sama menjaga keseimbangan fungsi organ. Saat mandi, seluruh sistem tubuh terlibat dalam proses penyegaran ini. Air yang membasuh kulit bukan hanya membersihkan kotoran, tetapi juga menstimulasi ujung saraf di kulit, meningkatkan sirkulasi darah, dan memperbaiki kerja sistem pernapasan serta metabolisme. Namun, semua manfaat itu hanya muncul jika waktu dan cara mandinya benar. Mandi yang dilakukan di waktu berbahaya seperti dini hari atau tengah malam justru menimbulkan risiko, sedangkan mandi di waktu yang tepat dapat menjadi terapi alami bagi tubuh lansia. Mari kita lihat satu persatu manfaatnya. 1. Melancarkan peredaran darah dan menstabilkan tekanan darah. Mandi di waktu yang tepat, seperti pagi antara jam 7 hingga 9 atau sore sebelum matahari terbenam, membantu melancarkan sirkulasi darah. Air hangat membuat pembuluh darah melebar secara perlahan, membantu darah mengalir lebih lancar ke seluruh tubuh, termasuk ke otak dan jantung. Efeknya, tekanan darah menjadi lebih stabil dan risiko pusing atau lemas berkurang. Lansia yang rutin mandi pada waktu ini sering merasa tubuhnya lebih ringan dan kepala tidak cepat pening. Selain itu, air hangat juga membantu memperbaiki elastisitas pembuluh darah. Pada usia lanjut, pembuluh darah cenderung kaku, sehingga risiko tekanan darah naik sangat tinggi. Dengan mandi air hangat secara teratur, pembuluh darah menjadi lebih lentur dan reaksi tubuh terhadap perubahan suhu menjadi lebih stabil. 2. Membantu meredakan nyeri sendi dan otot kaku. Banyak sahabat lansia sehat yang sering mengeluh pegal di punggung, nyeri di lutut, atau kaku di bahu saat bangun tidur. Hal ini wajar karena di usia lanjut, cairan sendi berkurang dan otot kehilangan sebagian elastisitasnya. Mandi air hangat di waktu yang tepat, terutama pagi atau sore, bisa membantu mengurangi rasa nyeri tersebut. Air hangat berperan seperti terapi alami yang membantu meningkatkan aliran darah ke otot dan sendi. Suhu hangat membuat otot lebih rileks, membantu mengendurkan ketegangan, dan mengurangi kekakuan yang biasanya muncul setelah lama duduk atau tidur. Karena itu, banyak dokter merekomendasikan mandi air hangat sebagai bagian dari perawatan alami untuk lansia yang mengalami rematik ringan. 3. Menenangkan pikiran dan mengurangi stres. Mandi bukan hanya membersihkan tubuh, tapi juga menyegarkan pikiran. Bagi lansia, mandi di waktu yang tepat bisa memberikan efek menenangkan yang luar biasa. Saat air hangat menyentuh kulit, saraf-saraf di tubuh mengirim sinyal ke otak untuk melepaskan hormon endorfin, hormon yang memberikan rasa bahagia dan rileks. Efek ini membantu menurunkan kadar hormon stres seperti kortisol, sehingga pikiran menjadi lebih tenang. Banyak lansia yang mengaku setelah mandi sore dengan air hangat, mereka merasa lebih damai dan mudah tidur malamnya. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa mandi air hangat secara rutin dapat membantu mengurangi gejala depresi ringan pada lansia. 4. Membantu tidur lebih nyenyak. Salah satu masalah yang paling sering dialami lansia adalah sulit tidur. Tubuh mereka membutuhkan waktu lebih lama untuk merasa rileks. Nah, mandi di sore hari dengan air hangat bisa menjadi solusi alami untuk mengatasi gangguan tidur. Ketika mandi dengan air hangat, suhu tubuh naik sedikit, lalu turun secara perlahan setelah keluar dari kamar mandi. Efeknya, lansia lebih cepat tertidur dan tidur menjadi lebih dalam serta nyenyak. Ini juga membantu tubuh memulihkan energi dan memperbaiki jaringan sel secara alami selama tidur malam. 5. Menjaga kebersihan dan kesehatan kulit. Kulit lansia cenderung lebih kering dan tipis dibandingkan kulit muda. Karena itu, mandi dengan cara yang benar penting untuk menjaga kelembapan kulit. Air hangat membantu membuka pori-pori dan membersihkan kotoran serta minyak yang menumpuk tanpa merusak lapisan alami kulit.
Gunakan sabun lembut tanpa bahan kimia keras agar kulit tidak iritasi. Setelah mandi, oleskan pelembab ringan agar kulit tetap lembut. Lansia yang rutin menjaga kebersihan kulit akan lebih terhindar dari infeksi jamur, gatal-gatal, dan iritasi yang sering muncul akibat kulit kering. 6. Meningkatkan fungsi pernapasan. Mandi air hangat membantu membuka saluran napas dan mengurangi ketegangan di dada. Uap air hangat yang dihirup saat mandi membantu membersihkan lendir di paru-paru, sehingga sangat bermanfaat bagi lansia yang sering mengalami sesak atau batuk ringan. Selain itu, mandi di waktu yang tepat, bukan saat suhu udara ekstrim, membantu menjaga kestabilan suhu tubuh, sehingga tidak mudah terserang flu atau pilek akibat perubahan cuaca mendadak. 7. Meningkatkan energi dan daya tahan tubuh. Mandi pada waktu yang tepat juga berperan penting dalam meningkatkan vitalitas. Setelah mandi pagi, tubuh terasa lebih segar karena aliran darah dan oksigen ke otak meningkat. Hal ini membuat pikiran lebih jernih dan semangat untuk beraktivitas pun tumbuh kembali. Sementara itu, mandi sore hari membantu tubuh melepaskan kelelahan setelah seharian beraktivitas. Dengan begitu, tubuh menjadi lebih rileks, tidur lebih berkualitas, dan sistem imun pun menjadi lebih kuat. 8. Mengurangi risiko stroke dan serangan jantung. Salah satu manfaat terbesar mandi dengan waktu dan cara yang benar adalah menurunnya risiko stroke dan serangan jantung. Menghindari waktu-waktu berbahaya seperti dini hari dan tengah malam, serta memilih waktu yang aman membuat tubuh tidak mengalami lonjakan tekanan darah mendadak. Dengan begitu, sirkulasi darah tetap stabil dan kerja jantung menjadi lebih ringan. Banyak dokter yang menyarankan lansia untuk mandi secara rutin pada pagi atau sore hari dengan air hangat karena terbukti membantu menjaga kesehatan pembuluh darah. Dengan cara ini, risiko stroke dan serangan jantung dapat ditekan secara alami tanpa obat-obatan tambahan. 9. Menumbuhkan rasa percaya diri dan semangat hidup. Mandi di waktu yang tepat juga memiliki efek psikologis yang kuat. Tubuh yang bersih dan segar membuat lansia merasa lebih percaya diri dan nyaman. Rasa nyaman ini memengaruhi semangat hidup dan membuat suasana hati lebih positif. Banyak lansia yang setelah mandi dengan cara yang benar merasa seperti dilahirkan kembali setiap pagi. Mereka lebih bersemangat untuk berinteraksi dengan keluarga, berjalan pagi, atau melakukan kegiatan ringan di rumah. Sahabat lansia sehat, semua manfaat besar ini berawal dari hal sederhana, yaitu disiplin dalam memilih waktu dan cara mandi. Dengan menjaga kebiasaan mandi yang aman, sahabat bukan hanya mencegah penyakit, tapi juga memberi kesempatan bagi tubuh untuk terus bekerja dengan optimal di usia lanjut. Dalam bab selanjutnya, kita akan menutup pembahasan ini dengan doa, rangkuman, dan pesan penting bagi seluruh sahabat lansia sehat. Kita akan merangkum 3 waktu mandi yang berbahaya, waktu mandi terbaik yang menyehatkan, serta mengingatkan kembali bahwa menjaga kebiasaan kecil seperti mandi dengan benar dapat menjadi kunci umur panjang dan hidup berkualitas. Jadi, tetap bersama kami dan mari lanjut ke bab 9. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami cintai, tibalah kita di penghujung pembahasan yang sangat penting ini. Sejak awal, kita sudah belajar bersama tentang bagaimana kebiasaan sederhana seperti mandi bisa berpengaruh besar terhadap kesehatan tubuh, terutama di usia lanjut. Mandi, yang tampak sepele, ternyata memiliki hubungan langsung dengan kondisi jantung, tekanan darah, dan sistem saraf. Karena itu, memilih waktu mandi yang tepat bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga menyangkut keselamatan. Mari kita ingat kembali inti dari pembahasan kita. Ada 3 waktu mandi yang sangat berbahaya bagi lansia dan harus benar-benar dihindari agar tidak menimbulkan risiko stroke atau kecelakaan fatal. Yang pertama adalah mandi dini hari atau terlalu pagi sebelum matahari terbit. Pada waktu ini, suhu udara dan suhu tubuh berada pada titik paling rendah. Pembuluh darah cenderung menyempit, dan jantung bekerja lebih lambat. Jika tubuh tiba-tiba disiram air dingin di saat itu, tekanan darah bisa melonjak mendadak dan memicu gangguan serius seperti pusing, hilang kesadaran, bahkan serangan stroke. Karena itu, jangan mandi sebelum matahari terbit, apalagi jika udara terasa sangat dingin. Yang kedua, mandi setelah beraktivitas berat atau ketika tubuh masih panas dan berkeringat. Tubuh yang baru saja berolahraga atau bekerja keras masih dalam kondisi tegang dan panas. Bila langsung disiram air dingin, pembuluh darah akan menyempit mendadak dan tekanan darah bisa turun atau naik secara ekstrim. Hal ini dapat menyebabkan kepala terasa berputar, dada berdebar, dan dalam kasus berat bisa menyebabkan kolaps. Jadi, berikan waktu istirahat 30 hingga 60 menit sebelum mandi agar suhu tubuh stabil dan tekanan darah kembali normal. Yang ketiga, mandi terlalu malam sebelum tidur.
Banyak lansia berpikir mandi malam bisa membuat tidur lebih nyenyak, padahal justru sebaliknya. Pada malam hari, suhu tubuh alami sudah menurun, dan air dingin hanya akan memperburuk kondisi tersebut. Risiko hipotermia, gangguan sirkulasi darah, bahkan serangan jantung meningkat tajam jika mandi dilakukan larut malam. Jika memang harus mandi, gunakan air hangat dan lakukan sebelum pukul 8 malam. Ketiga waktu tersebut menjadi pemicu utama mengapa banyak kasus lansia tiba-tiba pingsan atau jatuh di kamar mandi tanpa sebab yang jelas. Semua berawal dari waktu mandi yang salah dan cara mandi yang terburu-buru. Karena itu, mulai sekarang, jadikan kebiasaan mandi sebagai bagian dari perawatan diri yang bijak, bukan sekadar rutinitas. Sebaliknya, kita juga sudah membahas 2 waktu terbaik untuk mandi, yaitu antara pukul 7 hingga 9 pagi, serta antara 4 hingga 6 sore. Di waktu ini, tubuh berada dalam kondisi paling siap, sirkulasi darah stabil, suhu udara bersahabat, dan jantung bekerja pada ritme normal. Mandi di waktu ini akan memberikan efek menyegarkan tanpa risiko kesehatan. Kita juga telah belajar bagaimana cara mandi yang benar dan aman bagi lansia. Mulai dari menggunakan air hangat suam-suam kuku, membasuh tubuh secara perlahan dari kaki ke atas, tidak mandi sendirian jika tubuh lemah, hingga memastikan kamar mandi aman dengan alas anti-slip dan pegangan yang kuat. Semua langkah kecil itu, jika dilakukan dengan disiplin, bisa menyelamatkan hidup. Sahabat channel Lansia Sehat, tidak ada yang lebih berharga dari kesehatan. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita memang tidak sekuat dulu. Tapi dengan pengetahuan dan kebiasaan yang benar, kita tetap bisa hidup sehat, mandiri, dan bersemangat menjalani hari. Perubahan kecil seperti memperhatikan waktu mandi bisa menjadi salah satu bentuk ikhtiar besar untuk menjaga kesehatan jantung, otak, dan seluruh tubuh. Kami juga ingin mengingatkan bahwa banyak kasus stroke, serangan jantung, atau kecelakaan di kamar mandi sebenarnya bisa dicegah jika kita lebih berhati-hati. Jangan menunggu sampai terjadi hal buruk baru menyadari pentingnya menjaga waktu dan cara mandi. Sahabat Lansia Sehat, setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjaga diri. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki kebiasaan. Jika selama ini sahabat terbiasa mandi di waktu yang salah, ubahlah mulai hari ini. Jadikan mandi sebagai momen menyehatkan, bukan membahayakan. Dan untuk para keluarga yang memiliki orang tua lanjut usia di rumah, bantulah mereka menjaga kebiasaan ini. Ingatkan agar tidak mandi terlalu pagi, tidak setelah berkeringat, dan tidak larut malam. Buatlah kamar mandi yang aman, hangat, dan mudah digunakan. Bantuan kecil seperti ini bisa menjadi bentuk kasih sayang yang sangat besar bagi mereka. Kini, mari kita renungkan sejenak. Setiap tetes air yang jatuh di tubuh bukan hanya membersihkan kulit, tetapi juga menjadi pengingat bahwa tubuh ini adalah amanah. Ia perlu dijaga dengan baik. Ia sudah menemani kita selama puluhan tahun, dan sekarang waktunya kita memperlakukannya dengan lembut dan penuh perhatian. Sahabat Lansia Sehat, jangan takut menua. Karena menua adalah tanda bahwa kita diberi waktu panjang untuk berbuat baik, untuk belajar lebih bijak, dan untuk lebih menghargai hidup. Tapi, umur panjang tidak akan berarti tanpa kesehatan yang baik. Maka jagalah diri dengan kebiasaan-kebiasaan kecil yang benar, termasuk dalam hal mandi. Sebelum kita akhiri pembahasan ini, izinkan kami menyampaikan doa untuk sahabat semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan, kekuatan, dan ketenangan kepada seluruh sahabat Lansia Sehat dimanapun berada. Semoga tubuh kita senantiasa bugar, pikiran jernih, hati tenang, dan langkah kita selalu dalam lindungannya. Bagi yang sedang dalam masa pemulihan, semoga diberi kesembuhan yang sempurna. Bagi yang masih kuat dan sehat, semoga dijauhkan dari penyakit dan selalu dilimpahi keberkahan umur. Sahabat Lansia Sehat, jangan lupa untuk terus menjaga kebiasaan baik ini dan bagikan pengetahuan ini kepada keluarga, teman, atau tetangga yang sudah berusia lanjut. Semakin banyak orang yang tahu, semakin sedikit yang akan jatuh sakit hanya karena hal sepele seperti mandi di waktu yang salah. Kami percaya, dengan kesadaran yang sederhana ini, kita semua bisa menjalani hari tua dengan tubuh yang sehat, pikiran yang damai, dan hidup yang berkualitas. Ingatlah, kesehatan tidak datang dari obat semata, melainkan dari kebiasaan baik yang dilakukan dengan penuh kesadaran setiap hari. Terima kasih kepada seluruh sahabat Lansia Sehat yang sudah mendengarkan sampai akhir. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan edukasi ini. Semoga video ini bermanfaat, menjadi amal kebaikan, dan menambah pengetahuan untuk menjaga diri di usia lanjut. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Lansia Sehat.
Mari terus belajar bersama bagaimana menjaga tubuh dan pikiran agar tetap sehat hingga usia senja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk seluruh sahabat lansia sehat. Semoga panjang umur dan penuh berkah setiap harinya.